Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Solehah kelas 4. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Ya, bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa, Nanda Soleh dan Solehah? Kemarin kita sudah mempelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita akan belajar tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan lupa disiapkan ya apanya? Buku paketnya. Buka buku paket halaman 10. Di sana ada ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Buku, tulis, dan pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Kita mulai. Siap? Ananda Soleh dan Solehah kelas 4 siap untuk kita belajar sejarah kebudayaan Islam? Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, kemudian Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, Bilal bin Rabah, dan Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama kita bahas yaitu Khadijah binti Khuwailid. Siapa sih Siti Khadijah binti Khuwailid? Siti Khadijah binti Khuwailid adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Yang mana peran Khadijah adalah sangat penting. Kenapa? Karena beliau selalu membantu dan mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan harta bendanya, kemudian jiwa dan raganya semata-mata untuk membantu dan mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Ananda Soleh dan Solehah harus ketahui, dalam mendukung dan membantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwah, Siti Khadijah mendapat tantangan yang sangat berat. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah didatangi oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy mendatangi Siti Khadijah. Kemudian kaum Quraisy membujuk Siti Khadijah agar Siti Khadijah tidak membantu Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tapi Ananda Soleh dan Solehah, Siti Khadijah menolak bujukan kaum Quraisy. Karena Siti Khadijah mau mendukung dan selalu membantu Nabi Muhammad SAW. Karena rasa sakit hatinya dan rasa kejamnya kepada Siti Khadijah telah ditolak bujukannya, akhirnya kaum Quraisy mencaci maki dan mengolok-olok Siti Khadijah di berbagai kesempatan. Tapi Siti Khadijah selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi kaum Quraisy. Itulah ketabahan Siti Khadijah binti Khuwailid dalam membantu dan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Nah, Ibu, selain Siti Khadijah binti Khuwailid, siapa lagi para sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberi tantangan saat membantu dan menemani Nabi Muhammad ketika berdakwah? Kita lanjut.
Di sini ada Abu Bakar As-Siddiq, ananda soleh dan salehah. Nama Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak asing lagi kan bagi kita semua, karena beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat setia menemani dan membantu Nabi Muhammad dalam berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq adalah putra dari Abu Quhafah. Dan Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu orang terkemuka kaum Quraisy yang pertama kali masuk Islam. Hayo, orang-orang yang pertama kali masuk Islam telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat apa orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut? Iya, as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan salah satunya itu Abu Bakar As-Siddiq dari sahabat Nabi. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq pula selalu setia mendampingi dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, pernah ada suatu hari kaum Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menyerang sehingga terjadi perkelahian antara mereka. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengusir kaum Quraisy. Namun, ananda soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengalami sedikit luka-luka di tubuhnya karena akibat penyerangan kaum Quraisy tersebut. Itulah ketabahan Abu Bakar As-Siddiq dalam membela dan mendampingi Nabi Muhammad untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq ada Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Bu, Fatimah Az-Zahra itu putri Nabi Muhammad kan? Ya, betul sekali ananda soleh dan solehah. Bahwasannya Fatimah Az-Zahra binti Muhammad adalah putri Nabi Muhammad SAW dan ibunda Siti Khadijah. Fatimah Az-Zahra lahir pada tahun kelima masa kenabian. Dan Fatimah Az-Zahra selalu menyaksikan ayahnya mendapat tantangan dan rintangan dari kaum Quraisy. Pernah pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Ka'bah. Kemudian kaum Quraisy melempar kotoran kepada Nabi Muhammad SAW. Fatimah Az-Zahra yang mengetahui langsung membersihkan dan mencucikan baju Nabi Muhammad SAW, yaitu ayahnya, dengan menangis karena Fatimah Az-Zahra sedih. Nabi Muhammad selalu diberikan tantangan dan rintangan oleh kaum Quraisy, selalu diolok-olok oleh kaum Quraisy, selalu disebut orang gila oleh kaum Quraisy, selalu dicaci maki oleh kaum Quraisy. Di samping itu, Fatimah juga sering mendapat tantangan dan olok-olok dari kaum Quraisy. Tapi Fatimah Az-Zahra selalu bersabar dalam membela agama Islam. Nah, selanjutnya ada Ibnu Mas'ud ananda soleh dan solehah. Ibnu Mas'ud adalah seorang pemberani dan ia keturunan dari keluarga kedudukan rendah di Mekah. Ketika ia masuk Islam dan keluarganya mengetahui, tidak ada satu dari keluarganya pun yang mau melindungi Ibnu Mas'ud. Tapi ia termasuk orang yang berani membacakan Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Akibatnya beliau, Ibnu Mas'ud ini, disiksa dengan sangat kejam oleh kaum Quraisy. Tapi beliau tetap berpegang teguh dalam agama Islam. Nah, setelah kejadian ini, Ibnu Mas'ud ini diangkat oleh Zubair bin Awam, yang mana selalu melindunginya sehingga Ibnu Mas'ud tidak mendapat siksaan lagi dari kaum kafir Quraisy. Begitulah ketabahan Ibnu Mas'ud dalam membela agama Islam dan
membantu dan setia menemani Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu keluarga Sumayyah. Sumayyah adalah seorang budak. Sumayyah, kemudian Yasir suaminya Sumayyah dan anaknya yaitu yang bernama Ammar adalah seorang budak yang mana keluarganya selalu mendapat siksaan yang sangat keras dan keji dari tuannya. Sebelumnya ibu mau tanya, apakah Ananda Soleh dan Soleh tahu siapakah tuan dari keluarga Sumayyah yang memberikan siksaan yang sangat keras? Ya, Abu Jahal. Ketika keluarga Sumayyah masuk ajaran Islam dan Abu Jahal mengetahui bahwa budaknya masuk ke agama Islam, Abu Jahal memberikan siksaan yang sangat keji dan keras, yaitu dengan cara tidak memberi makan keluarga Sumayyah selama berhari-hari. Coba Ananda bayangkan betapa laparnya ya keluarga Sumayyah karena tidak diberi makan oleh Abu Jahal. Sungguh kejamnya Abu Jahal. Namun ketiganya yaitu Sumayyah, Yasir suaminya Sumayyah, kemudian Ammar anaknya Sumayyah tetap berpegang teguh dalam ajaran agama Islam. Hingga akhirnya setelah beberapa hari disiksa oleh Abu Jahal dan tidak diberi makan, Yasir, suami dari Sumayyah, begitupun Sumayyahnya meninggal dunia. Dan inilah mati syahid Ananda Soleh dan Soleh. Nah, kita lanjut ya Ananda Soleh dan Soleh. Selanjutnya itu ada Arqam bin Abil Arqam. Siapa sih Arqam bin Abil Arqam? Di pembelajaran sebelumnya ada Arqam bin Abil Arqam. Ya, yang mana Arqam bin Abil Arqam ini menyediakan rumahnya untuk dipakai Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ketika itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Arqam bin Abil Arqam termasuk orang kategori golongan orang yang berada atau terpandang. Ia merupakan seorang pemilik rumah yang berada di kota Mekah. Nah, yang inilah rumah yang menjadi tempat dakwah Nabi Muhammad SAW ketika itu. Selain itu, ia termasuk sahabat yang teguh pendirian dan kuat. Tidak jarang ia mendapat cacian dan celaan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan dihina dan dibujuk oleh kaum Quraisy untuk keluar agama Islam. Akan tetapi, Arqam bin Abil Arqam tetap teguh dalam pendiriannya memeluk agama Islam. Ia juga Arqam bin Abil Arqam mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Nah, dari penjelasan tadi, Ananda soleh dan solehah sudah paham tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jika ada yang perlu ditanyakan dan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke ibu ya. Setelah ini, Ananda soleh dan solehah bisa mengisi soal yang sudah dikirimkan melalui link ya. Jadi kalian bisa isi langsung pertanyaannya seputar yang tadi ibu jelaskan. Semangat Ananda soleh dan solehah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.